Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Mari kita bersama-sama merenungkan dalam masa-masa Prapaskah ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut, mempersiapkan diri kita di dalam masa Paskah. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 26 ayat ke-14 sampai 16. Kita akan membaca demikian. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merenungkan seorang tokoh yang kontras dengan tokoh yang kemarin. Kemarin kita merenungkan seorang Maria yang begitu murah hati dan memiliki belas kasihan. Hari ini kita merenungkan satu tokoh, yaitu Yudas. Maria itu dikenal seorang yang menyembah kepada Allah secara totalitas. Apa yang ia miliki, ia persembahkan kepada Allah. Tetapi Yudas dikenal sebagai seorang yang mengkhianati. Maria tidak menghitung berapa harga yang harus dipersembahkan untuk menghabiskan uang membeli minyak yang begitu mahal, yaitu minyak narwastu. Sedangkan Yudas berfokus hanya kepada menghitung seberapa banyak yang saya dapatkan. Dengan mendapatkan 30 keping perak, ia menyerahkan Yesus. Saya percaya motivasi Yudas itu semata-mata bukan kecintaannya terhadap uang, tetapi bagaimana juga ia diperhadapkan dengan situasi dan kondisi pengharapan akan masa depannya. Semua kondisi tersebut menunjukkan bahwa kematian Yesus yang sudah dibicarakan berulang-ulang akan tiba. Bahkan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa kematiannya akan segera tiba. Yudas takut akan masa depannya, akan hidupnya sendiri. Ia takut akan pengharapannya. Pengharapan Yudas ketika hidup bersama Yesus itu sudah tidak ada lagi. Dan Yudas hanya berfokus kepada kekuasaan atau kekuatan yang ada di sekelilingnya. Namun tidak berfokus kepada Yesus yang ada bersama-sama dengan dia. Dialah sang pemegang kekuasaan bahkan ketika dia di dunia. Dan Yudas mengizinkan iblis menguasai dirinya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan renungan kita hari ini adalah, di manakah fokus kita hari ini? Apa yang memotivasi perbuatan kita? Apakah ketika kita takut akan pengharapan, kita terus memiliki iman kepada Tuhan? Apakah kita meletakkan segalanya mengikut apa yang menjadi maunya Tuhan Yesus? Apakah saya akan meletakkan segalanya untuk mengikut maunya Tuhan Yesus atau memilih kekuatan atau kekuasaan di dunia ini? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu bahwa kami lemah, kami mudah goyah, kami mudah berpaling daripada Tuhan dan memilih untuk takut kepada orang lain atau yang di sekitar kami. Dan kami seringkali mengizinkan orang lain mengontrol hidup kami daripada Engkau yang mengontrol hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau mempersiapkan diri kami untuk terus berfokus kepada Engkau, Raja segala Raja yang menguasai hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin iman kami untuk berfokus hanya kepada Engkau, menjadi dasar dan menjadi sebuah keputusan ketika kami menghadapi berbagai ketakutan atau kekhawatiran hidup. Kami mempersiapkan di masa-masa Prapaskah ini, kami berserah hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.